Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Geometri Euclid. Dan kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan materi tentang segitiga, di mana yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai sudut-sudut pada segitiga. Kemudian kita juga sudah membahas jumlah ukuran sudut pada segitiga. Nah, sekarang ini adalah materi lanjutan dari yang lalu. Nah, sekarang kita mulai lagi review kembali materi-materi yang sudah Ibu jelaskan beberapa saat yang lalu, yaitu tentang segitiga. Di sini definisi segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi dan 3 sudut. Jadi segitiga itu ya bangun tertutup pada dimensi 2, di mana dia memiliki 3 sisi. Dia pun juga memiliki 3 sudut. Dan jenis-jenis segitiga pun sudah Ibu jelaskan ya kemarin ya. Jadi segitiga berdasarkan sisinya, ada segitiga sama sisi, sama kaki, ada segitiga sebarang. Kemudian jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya, ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul, ada segitiga siku-siku, dan yang untuk teorema jumlah ukuran sudut segitiga ini juga sudah pernah kita bahas, yaitu misalkan ABC adalah sudut dari segitiga sebarang, maka besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180. Dan ini pun untuk teorema ini pun kalian sudah membuktikan. Jadi untuk materi yang sekarang ini merupakan lanjutan dari penjelasan ini. Nah, dari teorema yang tadi kan mengatakan bahwa jumlah ukuran sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, teorema-teorema itu memberikan beberapa akibat. Dan akibat yang pertama, akibat ini ya juga merupakan sifat atau teorema. Jadi akibat yang pertama, jika dua pasang sudut dari suatu segitiga kongruen dengan dua pasang sudut dari segitiga yang lain, maka pasangan sudut ketiga juga kongruen. Ini artinya kalau digambarkan, jadi seperti ini ya. Jadi ada dua segitiga, katakanlah segitiga ABC dengan PQR. Nah, di sini diketahui bahwa sudut A dia kongruen dengan sudut P, dan sudut B dia kongruen dengan sudut Q. Nah, karena dikatakan tadi bahwa dua pasang sudut pada segitiga tersebut kongruen. Dan yang perlu kita tunjukkan adalah pasangan sudut yang ketiga dia juga kongruen. Pasangan sudut yang ketiga adalah kurang ini tadi kan, C dengan R. Jadi C dengan R akan kita tunjukkan bahwa itu juga kongruen. Pasangan sudut yang saling kongruen itu artinya dia memiliki besar sudut yang sama. Dan kita gunakan teorema yang tadi. Berdasarkan teorema jumlah ukuran sudut segitiga, maka pada segitiga ABC itu berlaku besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Dan ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Kemudian perhatikan pada segitiga yang satunya yaitu PQR. Ini juga berlaku teorema ini. Bahwa besar sudut P ditambah besar sudut Q ditambah besar sudut R besarnya sama dengan 180 derajat. Katakanlah ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian tadi diketahui bahwa sudut A kongruen dengan sudut P, sudut B juga kongruen dengan sudut Q, sehingga besar sudutnya sama. Jadi karena sudut A kongruen dengan sudut P, maka besar sudut A sama dengan besar sudut P, dan karena sudut B kongruen dengan sudut Q, maka besar sudut B sama ya, ini sama seharusnya.
sama dengan besar sudut Q. Kemudian dengan mensubstitusikan yang ini pada persamaan 2 tadi, artinya besar sudut B kita substitusikan menjadi besar sudut A, yang besar sudut Q kita substitusi dengan besar sudut B, maka akan terbentuk persamaan ketiga yaitu besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut R sama dengan 180 derajat. Kemudian kita gunakan persamaan 1 dan persamaan 3. Kita eliminasi, kita kurangi ini. Jadi kalau ini dikurangi ini 0, ini dikurangi ini 0, ini dikurangi ini menjadi besar sudut C dikurangi besar sudut R. Ini sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan besar sudut C sama dengan besar sudut R. Karena ukurannya sama, maka kedua sudut tersebut kongruen. Dan teorema ini sudah terbukti. Selanjutnya, akibat teorema yang kedua di sini, sudut-sudut lancip pada segitiga siku-siku adalah berpenyiku. Berpenyiku artinya kedua dua sudut dikatakan saling berpenyiku jika besar sudut tersebut ditambahkan jumlahnya sama dengan 90 derajat. Ada sudut saling bersuplemen, ada sudut saling berpenyiku. Kalau bersuplemen kalau ditambahkan sama dengan 180, kalau berpenyiku kalau ditambahkan sama dengan 90. Nah, di sini pada segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di B, maka sudut A dengan sudut C-nya itu adalah sudut-sudut lancip. Berdasarkan teorema jumlah ukuran sudut segitiga itu kan berarti besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C kan sama dengan 180. Nah, kita substitusi besar sudut B-nya adalah 90. Maka akan diperoleh bentuk persamaan seperti itu bahwa besar sudut A ditambah besar sudut C sama dengan 90. Artinya sudut-sudut lancip pada segitiga siku-siku itu saling berpenyiku karena penjumlahannya adalah 90 derajat. Sekarang yang selanjutnya, yang akibat 3 di sini, sudut-sudut lancip dari segitiga siku-siku sama kaki berukuran 45 derajat. Nah, sekarang ada tambahan syarat khusus. Artinya di sini segitiga siku-siku di B, kemudian kaki-kakinya panjangnya sama, yaitu AB sama dengan BC. Karena AB sama dengan BC, berarti ini segitiga siku-siku sama kaki mengakibatkan sudut pada kaki-kakinya juga sama. Jadi kaki-kaki segitiga sama kakinya tuh adalah di A dan di C. Cara membuktikannya sama, kita gunakan jumlah sudut di kaki-kakinya. Jadi kita bisa gunakan akibat yang kedua tadi. Akibat yang kedua bahwa besar sudut A ditambah besar sudut C kan sama dengan 90. Karena sudut A dengan sudut C kongruen, maka besar sudut A sama dengan besar sudut C. Sehingga ini sama dengan 45. Terbukti. Nanti kalian ini yang menjabarkan untuk pembuktiannya kalian ya nanti ya. Dicoba sendiri. Kemudian akibat yang keempat, masing-masing sudut segitiga sama sisi berukuran 60. Segitiga sama sisi itu adalah segitiga yang memiliki sama panjang sisinya. Jadi AB sama dengan AC sama dengan BC. Selain sisinya sama panjang atau kongruen, maka ketiga sudutnya pun juga kongruen. Jadi sudut A kongruen dengan sudut B, kongruen dengan sudut C. Jadi kongruen. Sehingga dengan menggunakan teorema jumlah sudut segitiga sama dengan 180 derajat,
Artinya besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat, di mana besar sudut A sama dengan besar sudut B sama dengan besar sudut C. Kalian bisa buktikan bahwa ketiga sudut ini besarnya sama, yaitu 60 derajat. Dan ini juga pun bisa kalian coba ya sendiri karena gampang untuk membuktikannya. Selanjutnya di sini akibat yang kelima, jumlah ukuran sudut dari suatu segi 4 adalah 360 derajat. Nah, segi 4 ini artinya Ibu ambil segi 4 sebarang ya. Jadi gambarnya nggak mesti seperti ini, boleh kalian gambarnya berbeda dari saya, boleh. Yang penting dia merupakan segi 4, artinya dia memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Nah, untuk membuktikan jumlah ukuran sudut dari suatu segi 4 itu 360, kalian tinggal membagi segi 4 ini menjadi 2 segitiga. Jadi boleh kalian tarik garis BD atau garis AC, boleh. Jadi kalian tinggal buktikan bahwa di sini segi 4 itu termuat 2 segitiga. Segitiga ini dan ini. Kemudian gunakan teorema jumlah besar sudut segitiga adalah 180. Maka nanti akan terbukti bahwa besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C ditambah besar sudut D itu 360. Ini akan terbukti. Penjabarannya kalian bisa dicoba sendiri. Kemudian di sini akibat yang terakhir, di sini yaitu akibat 6. Ukuran sudut eksterior suatu segitiga sama dengan jumlah ukuran dua sudut interior jauhnya. Artinya di sini jika kita ada segitiga ABC, ada segitiga ABC di sini, kemudian ada titik B di luar, ada titik D di luar segitiga. D-nya boleh di mana saja ya, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di mana saja. Kemudian kita tarik garis lurus melalui D yang merupakan perpanjangan dari salah satu sisi segitiga, maka akan terbentuk sudut eksterior segitiga. Apa? Itu sudut 4 di sini. Tapi sudut 4 boleh tidak hanya di sini ya. Eksterior boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh. Sedangkan sudut interior segitiganya adalah sudut dalam. Yaitu 1, sudut 2, sudut 3. Ini namanya sudut interior. Yang eksterior yang ini. Kemudian sudut 3 itu merupakan sudut interior yang saling bersisian dengan sudut eksteriornya. Sedangkan sudut 2 dan sudut 1 adalah sudut interior segitiga yang berjauhan. Jadi yang ini berjauhan dengan sudut eksteriornya atau sudut luarnya. Nah, teorema ini mengatakan bahwa sudut eksterior suatu segitiga, berarti di sini sudut 4, itu sama dengan jumlah ukuran dua sudut interior jauhnya. Sama dengan sudut 1 ditambah besar sudut 2. Nah, ini isi akibat 6 sifatnya nih seperti ini. Dan ini kita tunjukkan pembuktiannya. Jadi, berdasarkan teorema jumlah sudut segitiga, itu bahwa sudut 1 besar sudut 2 ditambah besar sudut 3 besarnya kan 180. Kita katakan ini adalah persamaan 1. Kemudian bisa dilihat bahwa sudut 3 dengan sudut 4 ini adalah sudut saling bersuplemen. Sehingga besar sudutnya jika dijumlahkan, hasil penjumlahannya juga 180. Ini persamaan yang kedua. Kemudian dengan eliminasi persamaan 1 dan 2, tadi persamaan 1 yang ini, persamaan 2 yang ini, maka akan jika dieliminasi atau dikurangi ini, maka akan diperoleh persamaan ini. Di besar sudut 4 sama dengan besar sudut 1 ditambah besar sudut 2. Dan teorema ini sudah terbukti. Selanjutnya di sini ada penerapan pada soal. Contoh soal yang pertama di sini,
ukuran sudut puncak dari suatu segitiga sama kaki lebih besar 30 derajat dari sudut alasnya. Tentukan ukuran dari tiap sudut dari segitiga tersebut. Di sini ada segitiga sama kaki, artinya dia kaki-kakinya sama dan sudut alasnya juga sama. Ini sudut puncak, ini sudut alas. Sama. Kan kita misalkan bahwa X itu adalah sudut alas segitiga. Jadi X-nya sudut alas sehingga di sini juga sama. Sedangkan X plus 30 itu ukuran sudut puncak. Sehingga dengan menggunakan penjumlahan ukuran sudut segitiga, berarti X ditambah X plus 30 itu sama dengan 180. Tinggal kita selesaikan, akan diperoleh X-nya sama dengan 50. Jadi ukuran sudut-sudut segitiga tersebut adalah X, yaitu 50, X, yaitu 50, dan X plus 30, yaitu 8. Nah, berikut ini Ibu sudah jelaskan, sudah dijelaskan mengenai segitiga, penerapan teorema jumlah sudut segitiga pada penyelesaian soal, kemudian akibat-akibat beserta pembuktiannya. Semoga kalian bisa memahami. Kemudian nanti kita lanjutkan pada latihan soal ya. Dan pertemuan berikutnya pada video selanjutnya akan membahas materi lanjutan dari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.